Halo, perkenalkan nama saya Gom Dimas Nokosaribu dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya ingin membahas tentang rute penjelajahan bangsa Eropa menuju ke Indonesia. Kita akan memulai di bangsa pertama, yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis mengadakan penjelajahan samudera dimulai sejak tahun 1450 Masehi. Tokoh pertama dari bangsa Portugis yang melakukan penjelajahan adalah Bartolomeus Dias. Ia melakukan penjelajahan dari 1450 sampai 1500 Masehi. Yang kedua adalah Vasco da Gama dari 1499 sampai 1524 Masehi. Yang ketiga adalah Alfonso d'Albuquerque dari 1453 sampai 1515 Masehi. Ya, rute penjelajahan yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon 1486 dan 1497 menyusuri pantai barat Afrika. Ini adalah Portugis yang garisnya tidak putus-putus saat menyusuri pantai barat Afrika Semenanjung Harapan. Bisa kita lihat di sini Semenanjung Harapan. Pantai timur Afrika berlayar ke arah timur menuju Calicut, India. Di sini India. Di India, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1511, Alfonso d'Albuquerque. Dan kita masuk pada bangsa yang kedua, yaitu bangsa Spanyol. Perjalanan bangsa Spanyol ke Indonesia dipelopori oleh Christopher Columbus yang berlayar ke arah barat, berbeda dengan Portugal. Namun ekspedisi Columbus sampai di benua Amerika usai menyeberang Samudra Atlantik, tepatnya di Kepulauan Bahama pada tanggal 12 Oktober 1492 dan beberapa wilayah di Amerika Tengah lainnya, seperti El Salvador. Columbus sendiri gagal untuk mencapai India. Ekspedisi selanjutnya, bangsa Spanyol dipimpin oleh Ferdinand de Magellan. Usai melewati Amerika, mereka menyeberang Samudra Pasifik hingga tiba di Filipina, tepatnya di Cebu. Di tahun 1521, setelah Magellan terbunuh dalam usahanya mengatasi perang antar suku di sana, ekspedisi ketiga dipimpin oleh Sebastian Elcano. Di bawah pimpinannya, Spanyol mencapai Indonesia dengan berlayar ke selatan melewati Kepulauan Mindanao dan Cagayan menuju Kepulauan Maluku, Tidore, Bacan dan Jailulo. Di tahun 1521, Spanyol menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Tidore dan membangun bentengnya di sana sebelum terlibat perang dan persaingan dengan bangsa Portugal. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Inggris. Kedatangan Inggris di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan rute perlayaran Magellan, Samudra Pasifik sampai ke Filipina dan akhirnya menuju ke Ternate. Dan mereka membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris hingga Ratu Elizabeth I menginginkan untuk memperluas wilayah melalui pelayanan internasional. Karena itu, Ratu Elizabeth I memberikan wewenang kepada Aisi di India untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia, sehingga Inggris mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1604. Dan pada akhirnya pada tahun 1811, Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Ya, setelah bangsa Inggris ada bangsa Belanda. Belanda mulai berusaha melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia setelah pedagang mereka tidak lagi bisa berdagang di Lisabon karena Portugal dan Spanyol bersatu di bawah satu Raja Felipe II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal
yang mana rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya. Berdagang di Lisabon, rute ini kemudian diperiksa oleh Petrus Plancius, kartografer asal Brussel yang pindah ke Amsterdam. Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusut Samudra Atlantik ke selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Malaka atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju Selat Sunda. Rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelius de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595. Namun kemudian navigator Belanda Hendrik Brouwer 1581 sampai 1643 berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611. Rute ini disebut rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke utara sebelum Selat Sunda. Rute ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Belanda ke Batavia dalam 1 tahun menjadi hanya 6 bulan. Ya, itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan materi yang saya cari. Mohon dimaklumi karena saya juga pelajar. Makasih.